Muhammadun sayyidul qawnaini wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 dari bawah. Baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salam. Nabi alaihi salam bersabda, Man shallal fajra, barang siapa yang melaksanakan salat subuh. Salat fajar maksudnya salat subuh, salat wajib. Fi jama'atin, dengan berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuhnya berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk. Yazkurullaha, berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Jadi dia zikir, zikirnya lama sampai terbit matahari. Jadi dia sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk zikir, berzikir. Kalau dia ada imamnya, zikir yang dibaca imam dia ikuti sampai habis, sampai doa. Lalu dia tetap duduk atau pindah duduk biar posisinya lebih tenang, itu pun tidak jadi masalah. Nah, setelah itu dia berzikir lagi sampai terbit matahari. Tsumma sholla, kemudian sholat rok'ataini, 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini bukan sholat duha, tapi sholat isyraq. Iya, sholat isyraq. Sholat isyraq itu boleh kalau sudah matahari itu penuh terbitnya. Jadi matahari kan terbit. Nah, waktu matahari terbit itu haram sholat sampai benar-benar matahari itu terbit. Kalau di jadwal sholat ada syuruk, ada ada syuruk. Ini belum terbit kan saat ya? Sebelum terbit. Syuruk itu sebentar, 1 menit lagi kurang lebih terbit. Jadi terbit full. Iya, jadi syuruk itu, iya, jadi ada syuruk, tunggu aja 1 menit. Iya, iya. Nah, itu boleh sholat isyraq. Jadi syuruk itu sudah terbit full, tapi buat jaga-jaga 1 menit lagi setelah jadwal syuruk itu. Jadi yang nggak boleh itu masih terbit, masih setengahnya, masih seperempatnya, masih tinggal dikit, kita sholat. Nah, itu masih haram sampai terbitnya penuh. Nah, jadi kalau di jadwal itu syuruk itu sudah habis waktu subuh. Nah, habis waktu subuh, jadi syuruk itu habisnya waktu subuh, berarti sisakan 1 menit lagi. Baru setelah itu sholat isyraq. Kalau di masjid kan suka ada tanda Iya, saat ya? iya, iya. Jadi subuhnya isyraq itu atau syuruk kalau di jadwal
tunggu 1 menit lagi, itu sebentar lagi sudah terbit full. Nah, terbit full itu sudah boleh sholat sunnah. Di antaranya sholat isyraq. Nah, sholat isyraq itu yang kita lakukan, sholat sunnah. Ya, kalau masih terbit kemudian sholat, itu waktu yang diharamkan sholat. Jadi Waktu kita mau melaksanakan isyraq itu selama ba'da subuh itu kita nggak boleh ada aktivitas ya, selalu di sejadah ya, zikir atau tadarus ya. boleh. Jadi boleh. Boleh. Iya. Jadi kita sholat subuh. Lalu kita ngapain dulu? Oh, udah terbit, sholat isyraq boleh. Iya. Tapi keutamaan ini nggak dapat. Ini kan keutamaan yang luar biasa nih yang mau disampaikan. Kita Iya. di masjid selalu begitu kan. Iya. Iya, jadi Nggak bangun. maksudnya kalau kita mau sholat isyraq lalu kita beraktivitas dulu habis sholat subuh, itu boleh. Sholat isyraqnya tetap sah. Tapi keutamaan yang besar tidak dapat. Iya. Iya, kurang lebih begitu. Jadi dia sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian sholat isyraq. Berarti di rumah boleh Sat, ya? Boleh, di rumah boleh. Tapi berjamaah, Bu. Berjamaah. Kalau nggak berjamaah juga nggak apa-apa. Cuman keutamaannya kurang. Oh, Sendiri kan? isyraqnya di rumah, iya boleh juga, iya. Iya. Kalau sholat isyraqnya sendiri, iya. Jadi pulang dulu lalu sholat isyraq juga boleh, iya. Kanat lahu, maka baginya ka ajri hajjatin, seperti pahala haji, wa umrotin, dan umroh, tamatin yang sempurna, tamatin yang sempurna, tamatin sampai yang sempurna. Sampai 3 kali Rasul bersabdanya kata tamatin yang sempurna. Berarti haji dan umrohnya benar-benar sempurna kalau ini dilaksanakan. Nah, ini tentunya orang yang fakir, yang tidak pergi haji, itu sebetulnya banyak pahala-pahala yang menyerupai haji. Di antaranya adalah sholat subuh berjamaah, berzikir tidak putus, lalu dia sholat isyraq, kemudian pahalanya haji dan umroh dengan sempurna. Jadi pahalanya luar biasa, mengimbangi haji dan umroh secara sempurna. Nanti di akhirat nanti orang-orang yang seperti ini, dia akan datang di hari kiamat, dia akan melihat catatan, ada catatan haji, ada catatan umroh, dan dia heran. Mengapa? Ini saya nggak pernah haji kok haji. Lalu dijelaskan oleh malaikat, ini balasan sholat subuh berjamaah dan zikir, kemudian sholat isyraq. Nah, luar biasa. Jadi mengalahkan pahala haji. Haji aja melaksanakan belum tentu mabrur. Haji nih niatnya ria, udah nggak dapat pahala. Dia dipanggil Pak Haji, dia dipanggil Bu Haji, tetapi pahala dia nggak dapat. Kemudian dia haji asal-asalan, kemudian dia haji ada yang ditinggal. Orang kan nggak tahu, taunya dia berangkat dapat gelar haji, diterima enggaknya itu urusan Allah. Nah, begitu. Jadi haji itu berat, tetapi nah ini sangat mudah, yaitu sholat subuhnya berjamaah, berzikirnya sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, pahalanya pahala haji dan umroh dengan sempurna. Jadi ini luar biasa. Bukan dipanggil sholat duha, Sat, ya? Hah? Bukan dipanggil sholat duha ya? Belum sholat duha, belum boleh sholat duha. Enggak, maksudnya ini isyraq ini bukan duha ya? Bukan duha, iya, bukan duha. Duha itu gampangnya begini. 25 menit setelah terbit. 25 menit setelah terbit sudah boleh duha, terus sampai menjelang zuhur sekitar jam 11. Iya. Jadi setengah 7, kurang lebih setengah 7. Jadi terbit, matahari terbit 25 menit setelah terbit sudah boleh duha. Iya, begitu. Iya, sampai jam 11. Kurang lebih segitu. Ya, jadi nah, usahakan ini kita lakukan. Lalu kita beraktivitas. Nanti di aktivitas itu kita punya luangkan untuk sholat duha. Kalau kita mau langsung digeber habis sholat isyraq, zikir, lalu udah 20 menit lewat, duha juga boleh. Ya, jadi duha juga boleh. Terus kita pilih duhanya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 12 rakaat. Nah, tinggal kita pilih.
2, 4, 6, 8, pokoknya sampai 12. Kita pilih salah satu. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali, seorang ulama bernama Al-Ghazali yang berjulukan, yang mendapat gelar Hujjatul Islam, pembela Islam, dengan hujah-hujahnya beliau berkata, ya, jadi Imam Al-Ghazali itu gelarnya adalah Hujjatul Islam. Jadi dia membela Islam dengan argumentasi, dengan keilmuan, sehingga orang-orang yang melemahkan Islam, dia tidak berdaya dengan keilmuannya, dia bisa dibantah sehingga menjadi kalah debatnya oleh Imam Ghazali. Sehingga Imam Ghazali julukannya Hujjatul Islam, pembela agama Islam dengan hujahnya, dengan argumentasinya. Imam Ghazali berkata, inna hadzal waqta, sesungguhnya waktu ini, yang saya maksud dengan waktu ini adalah ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi, waktu antara terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi waktu antara terbit fajar sampai terbit matahari, kata Imam Ghazali, waktun syarifun, waktu yang mulia. Jadi ini waktu yang mulia ini, antara terbit fajar, waktunya subuh, sampai terbit matahari. Jadi selama subuh itulah waktu yang mulia. Ya dulu, ya, jadi kata Imam Ghazali, ini waktu yang mulia. Imam Ghazali beralasan, wa yadullu ala syarafihi wa fadlihi, yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya adalah iqsamullahi ta'ala bihi, sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan waktu tersebut. Jadi Allah bersumpah di dalam Al-Quran, Allah bersumpahnya menggunakan waktu tersebut, yaitu idh qala, ketika Allah berfirman, was-subhi idza tanaffas. Nah, ini ada ayat Al-Qur'an, was-subhi idza tanaffas, demi subuh ketika mulai beranjak terang. Ya, itu terjemahannya. Tanafas itu bernafas. Ketika demi subuh ketika bernafas, ketika mulai beranjak terang, artinya mulai banyak orang-orang beraktivitas. Iya, iya. Jadi itu kurang lebih waktu subuh itu mulia. Kenapa? Allah jadikan bersumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu alasan bahwa waktu subuh itu mulia. Jadi gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, lebih dari tahajud. Udah lebih dari tahajud, dari jam 3, dari jam 4, udah full ibadah, itu luar biasa. Ya, kalau bisa itu luar biasa. Artinya itu hal yang berat buat pemula itu berat. Nah, buat yang udah biasa itu ringan. Buat yang jadi yang sudah terbiasa itu terasa ringan dan berat kalau ditinggal. Nah, itu kurang lebih begitu. Wa tamudduhu, dan memujinya Allah bihi, dengan waktu tersebut. Jadi Allah memuji waktu tersebut. Idz qala, ketika Allah berfirman, falikul isbah, Allah lah yang menerangkan subuh, Allah lah yang membuat terang subuh. Tadinya kan gelap, lalu jadi subuh, itu mulai terang. Nah, Allah lah yang menyingsingkan subuh, yang membuat subuh jadi terang. Nah, ini juga pujian, dan ini juga menunjukkan bahwa subuh itu waktu yang istimewa. Wa irsyadin nasi, dan menunjukkannya Allah kepada manusia, ilat tasbihi, untuk bertasbih, fihi, di waktu subuh. Nah, ini menunjukkan keutamaan waktu subuh, yaitu Allah bersumpah, Allah kemudian memuji waktu subuh, kemudian Allah menyuruh bertasbih pada waktu subuh, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika
qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Kapan? Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Kapan sebelum terbit matahari? Ya terbit fajar, itu waktunya subuh, waktu subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, berarti sebelum maghrib. Nah, kita disunahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari diperintahkan oleh Allah, sunnah kita memperbanyak tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa pagi dan sore. Nah, itu perintahnya. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, maha luhur, maha tinggi dan maha luhur. Allah berfirman, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafin nahari la'allaka tardo. Wa minal laili, dan di antara sebagian waktu malam, fasabbih, maka bertasbihlah, wa atrafan nahari, dan di ujung siang. Ujung siang itu berarti subuh dan sore, itu namanya ujung siang. Torof itu ujung, atrof jamaknya. Jadi ujung siang adalah pagi dan sore. Nah, kita disuruh bertasbih. Apa manfaatnya? Kata Allah, la'allaka tardo, agar kamu ridho. Maksudnya agar kamu bahagia. Jadi orang yang bertasbih pada waktu pagi dan sore, Allah kasih jaminan dia bahagia, dia ridho dengan ketetapan Allah, dia senang dengan yang Allah berikan kepadanya. Kan nggak semua orang diberi seperti itu. Ada orang yang uangnya banyak ngeluh terus. Ada orang yang sehat sudah, uangnya banyak, semua serba lengkap, tetap ngeluh. Nah, itu enggak semua orang diberi rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat-ayat ini menunjukkan mulianya waktu subuh, kemuliaan waktu subuh, keutamaan waktu subuh. Ada ayat lagi, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wazkur isma rabbika bukrata wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Nah, ini perintah-perintah Allah tentang selalu berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Nah, menunjukkan waktu subuh itu adalah waktu yang mulia, hendaklah kita isi dengan berzikir dan beribadah kepada Allah. Iza zoharo, jika telah nampak, fadlu zalika, keutamaan hal itu. Maksudnya keutamaan waktu subuh. Jika kita telah mengetahui bahwa waktu subuh itu waktu yang utama, apa yang kita lakukan? Fal yaqud, maka duduklah. Wala yatakallam, janganlah berbicara, jangan bicara. Maksudnya jangan bicara sih boleh, sesuai dengan keperluan. Maksudnya jangan bicara urusan dunia dulu, nanti aja ada waktunya. Jadi urusan dunia kita bahas di waktu yang utamanya berzikir. Nah, jangan. Tetapi urusan akhirat dulu, nanti bicara urusan dunianya nanti, urusan dagangnya nanti setelah terbit matahari. Ya, jangan berbicara ila tulu isyamsi, sampai terbit matahari. Bal, tetapi yang bagi sebaiknya antakuna, kamu melakukan wazifatuhu, fungsi-fungsi atau tugas-tugas, ila tulu, menjadikan zikir itu sebagai tugas kita, ila tulu'i, sampai terbit matahari. Apa yang kita lakukan?
Apa yang kita zikirkan? Arba'ata anwa'in, 4 macam. Nah, ini yang kita lakukan nih. Yang kita lakukan subuh. Apa itu zikirnya? Adiyatun, berdoa, doa-doa. Nah, kita banyak berdoa di waktu itu. Azkarun, zikir-zikir. Wa yukarriruha, mengulang-ulanginya. Mengulang-ulanginya maksudnya zikir-zikir itu kita ulang. Fi subhatin, dengan menggunakan tasbih. Maksudnya menggunakan tasbih biar kita tahu bilangannya berapa. Ya, bilangannya berapa. Kita diperintahkan Allah berzikir sebanyak-banyaknya, bukan berarti nggak boleh dihitung tetap boleh. Sehingga kita tahu sampai 1000, sampai 100, lalu kita bisa meningkatkan lagi. Kalau nggak ada perintahkan, nggak ada larangan buat menghitung tetap boleh, tapi sebanyak-banyaknya bukan berarti nggak boleh dihitung. Kita hitung biar kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi dengan tasbih itu lebih baik. Itu yang pertama, doa, zikir. Selanjutnya wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan yang keempat adalah wa tafakkurun, dan tafakkur, merenung. Apa yang kita renung? Urusan akhirat. Jadi urusan akhirat kita renungkan, nanti di akhirat kita bagaimana, nanti perjalanan hidup kita bagaimana, nanti ketika kita meninggal bagaimana. Itu kalau dipikir akan menyebabkan amal kita di siang hari sampai sore hari itu baik. Tapi kalau kita nggak pernah mikir, masa bodoh, akhirnya menipu orang, akhirnya mencelakakan orang, akhirnya ninggalin sholat, akhirnya yang utama-utama dia tinggalkan, akhirnya dosa diterjang. Nah, dengan kita tafakur, merenung ketika subuh, insya Allah akan menjadi rem untuk kita selalu memikirkan akhirat, sehingga amaliyah kita akan baik di siang hari. Nah, inilah yang kita lakukan pada saat setelah ba'da subuh. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah untuk bisa mengamalkan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.